Baik, terima kasih Mbak Nabila. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, dosen saya Pak Profesor Mardiasmo. Yang saya hormati Bu Menteri Keuangan atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh pengurus Dewan Pengurus Nasional IAI, banyak senior-senior saya, guru-guru saya, dan yang saya cintai para peserta APAFest 2020, generasi muda akuntan Indonesia, mahasiswa, mahasiswi berprestasi, dan terpilih dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bertatap muka secara online dalam keadaan sehat walafiat pada acara Aspiring Professional Accountant Festival APAFest 2020 dalam kondisi pandemi ini. Marilah kita selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semua yang terdampak COVID-19 dapat segera diberi kesembuhan dan agar pandemi ini segera berakhir. Hari ini, 10 November, merupakan hari yang penting karena kita memperingati Hari Pahlawan dan sekaligus bertepatan dengan Hari Akuntansi Internasional, International Accounting Day. Semoga semangat kepahlawanan dari para pendahulu kita semakin meneguhkan komitmen kita dan para mahasiswa serta generasi muda akuntan Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menjaga kekayaan negara dalam mewujudkan tujuan bernegara. Kalau kita kembali ke semester pertama pada saat kita belajar akuntansi, maka tanggal 10 November ini juga adalah tahun 1494 di mana Bapak Akuntansi yaitu Luca Bartolomeo de Pacioli mempublikasikan papernya yang berjudul kalau dalam bahasa Indonesia adalah berbagai hal tentang aritmetika, geometri, dan perbandingan, yang di dalamnya memuat analisis atas dokumentasi praktek pembukuan double entry atau bookkeeping, yang ini merupakan dasar dari model accounting modern. Di situ dikenalkan bisnis entitas, double entry system, di mana Luca Pacioli membagi sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit adalah resources dari suatu entitas dan sisi kredit adalah source of fund dari suatu entitas. Bapak Ibu para mahasiswa dan generasi muda akuntan Indonesia yang berbahagia, kami menyambut baik atas terselenggaranya kembali Aspiring Professional Accountant Festival 2020 ini sebagai ajang tahunan perkumpulan mahasiswa akuntansi berprestasi dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan prestasi, kreativitas, dan kemampuan untuk berkompetisi menjadi yang terbaik. Saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada IAI yang selama 63 tahun berdiri telah turut membangun perekonomian bangsa dengan tugas dan tanggung jawabnya. IAI memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan profesi akuntansi di Indonesia. Untuk menjaga integritas dan profesionalisme akuntan Indonesia, IAI menerbitkan Kode Etik Akuntan Indonesia dan menerapkan penegakan disiplin anggota. Sebagai standar setter, IAI menetapkan standar akuntansi keuangan dan standar profesi untuk memenuhi tuntutan para stakeholders. Berbagai sertifikasi profesi terus dikembangkan dan beragam pendidikan profesi terus diselenggarakan sesuai dengan best practices global untuk membentuk akuntan yang profesional dan berdaya saing tinggi sebagai penjaga integritas, transparansi, accountability dalam pengelolaan keuangan di seluruh entitas ekonomi, baik sektor publik maupun sektor privat. Tema APAFest 2020 ini, yaitu Scanning the Horizons, Embracing the Future, sangat relevan dan penting dalam konteks permasalahan yang sedang kita hadapi ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita menghadapi banyak tantangan ke depan. Kita memasuki adaptasi kebiasaan baru di era ekonomi digital di tengah ketidakpastian yang tinggi. 3 dekade lalu,
ilmuwan sosial di US Army War College menciptakan VUCA yang akronim dari V untuk volatility, U atau U untuk uncertainty atau ketidakpastian, C untuk complexity atau kompleksitas, dan A untuk ambiguity atau ambiguitas. Ini telah menjadi istilah umum yang digunakan oleh seluruh konteks geopolitik dan bisnis untuk menggambarkan turbulensi. Pertanyaan reflektif dari para mahasiswa dan generasi muda akuntan Indonesia, apakah siap kita meng-embrace the future dan terus menumbuhkan spirit dalam menjaga kekayaan negara untuk mencapai welfare state sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Melalui tema AFA Fest 2020 inilah kita berharap para mahasiswa dan generasi muda akuntan Indonesia menunjukkan prestasi gemilang melalui berbagai event kompetisi, belajar dari pengalaman para akuntan senior yang telah berhasil menunjukkan kontribusi bagi bangsa dan dunia, menjalin koneksi dengan industri dan akuntan secara global, karena dalam acara ini IAI juga berkolaborasi dengan One Young World dan Chartered Accountant Worldwide. Dengan demikian, para akuntan muda Indonesia harus siap menghadapi persaingan global dan menjadi bagian dari komunitas akuntan profesional dalam rangka meng-embrace the future. Bapak Ibu, para peserta APA Fest yang saya hormati, spirit akuntan menjaga kekayaan negara merupakan spirit kolektif. Semua akuntan di berbagai bidang dan peran sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing harus memiliki esensi atau memiliki model untuk melakukan proses penjagaan terhadap kekayaan negara yang mempunyai lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal itu mencakup semua bentuk kekayaan hayati, non-hayati, berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai atau dimiliki oleh negara, termasuk di dalamnya adalah potensi kekayaan negara yang potensial yang terbagi atas sektor-sektor agraria, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, mineral, batu bara, dan banyak lainnya. Ini penting sekali untuk dilakukan, dan ini merupakan tantangan tersendiri, dan sekaligus membuat upaya menjaga kekayaan negara menjadi tugas yang cukup berat, serta memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa. Terkait hal itu, BPK telah memberikan catatan atas laporan hasil review fiskal pada kriteria sumber daya alam pada level basic untuk Indonesia, karena banyaknya nilai sumber daya alam yang belum terhitung atau terdokumentasikan. Spirit akuntan dalam menjaga kekayaan negara diawali dengan spirit dan komitmen untuk menjaga integritas dan kredibilitas atas laporan keuangan yang tidak menyesatkan, yang disusun melalui sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien. Laporan keuangan yang kredibel dan berintegritas merupakan salah satu ukuran tingkat kesehatan entitas dalam menentukan produktivitas ekonomi nasional dan berdaya saing internasional yang pada gilirannya dapat membantu mencapai tujuan pembangunan nasional untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Tujuan penyusunan laporan keuangan menurut IAI sendiri adalah memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kinerja perusahaan, posisi keuangan, serta perubahannya, yang berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Atas laporan tersebut, para stakeholder, yaitu pemilik, kreditur, calon investor, supplier, dan membuat keputusan bisnis yang penting, melakukan posisinya. Oleh sebab itulah kualitas laporan keuangan pada setiap entitas menjadi penting dalam kacamata stakeholder. Yang lebih luas lagi, yaitu bagi seluruh perekonomian negara Republik Indonesia. Saya akan memberikan sedikit contoh, yaitu pada tahun 2008, salah satu krisis yang terjadi di dunia adalah adanya skandal Lehman Brothers. Manajemen Lehman Brothers melakukan window dressing pada laporan keuangannya dengan tujuan untuk menarik investasi dan menyembunyikan data utang perusahaan yang sangat besar. Sebagai akibatnya, saat Lehman Brothers bangkrut, tercipta collateral damage bagi perusahaan besar lainnya,
sehingga tidak hanya mengguncangkan perekonomian Amerika, namun juga mengakibatkan financial crisis secara global. Dari kasus ini kita dapat mengetahui bahwa pentingnya kualitas laporan keuangan. IAI telah memberikan sumbangsi besar dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah menerbitkan standar akuntansi keuangan melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan bagi semua entitas di Indonesia, SAK yang konvergen dengan IFRS, kemudian SAK ETAP, SAK ETAP, dan kemudian SAK EMKM yang dipergunakan oleh UMKM dalam menyusun laporan keuangannya, kemudian SAK terkait dengan syariah, dan lain-lain. Di sektor publik, pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan resources publik untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk dapat mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparan. Akuntansi dan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari akuntabilitas pemerintah, serta digunakan dalam rangka pengelolaan yang efektif atas sumber daya keuangan publik, termasuk di dalamnya adalah aset, kewajiban, pengeluaran, pendapatan, dan semua yang terkait dengan penggunaan resource pemerintah. Paket 3 Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 2003, 1 2004, dan 15 2004, memberikan landasan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel, termasuk di dalamnya penyusun pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang selanjutnya diatur dalam Standar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Bapak Ibu, para mahasiswa generasi muda akuntan Indonesia yang saya banggakan, tren pelaporan keuangan tidak lagi berkutat pada aspek finansial semata, melainkan menuju adanya laporan yang mengintegrasikan antara financial non-financial. Pada era tahun 2000-an muncul tren sustainability reporting yang timbul dari konsep triple bottom line dari John Elkington, yaitu people, planet, and profit. People menggambarkan dimensi sosial, planet menggambarkan dimensi lingkungan, dan profit menggambarkan dimensi keuangan. Akan tetapi era 2020 ini tren integrated reporting muncul sebagai model pelaporan yang termuktair. Istilah integrated reporting ini merujuk pada model pelaporan yang inovatif, efektif, yang melibatkan penggabungan informasi finansial dan non-financial. Informasi model ini dianggap sebagai pelaporan perusahaan yang paling mutakhir. Integrated reporting menekankan pada 6 bentuk capital yang berbeda, yaitu financial capital, manufactured capital, intellectual capital, human capital, social relationship capital, and also natural capital. Dengan perkembangan akuntansi dan pelaporan pada sektor privat dan publik di Indonesia, saya memperhatikan perkembangan pelaporan keuangan di tingkat internasional. Salah satu yang paling menjadi tantangan kita bersama adalah belum adanya regulasi yang mengatur pelaporan keuangan secara komprehensif yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam laporan keuangan di Indonesia. Sejauh pengetahuan saya, RUU Pelaporan Keuangan telah masuk sebagai suatu prolegnas 2020 sampai dengan 2024 di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Undang-undang pelaporan keuangan ini penting untuk menciptakan governance dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan kredibel. Para peserta webinar yang berbahagia, mengingat pentingnya laporan keuangan, diperlukan pihak independen yaitu external auditor dalam memastikan bahwa laporan keuangan ini menyajikan secara wajar, sehingga perbedaan cara pandang terhadap resiko dan asimetri information antara pemberi data atau pemilik sumber daya atau principal dan pengelola atau agent dapat dimitigasi. Dapat dikatakan bahwa pemeriksaan keuangan mendorong transparansi dan akuntabilitas bagi pemangku kepentingan. Hal itu sangat berdampak bagi kemajuan perekonomian secara luas, yaitu dengan terciptanya peningkatan dan pengelolaan keuangan negara di sektor publik. Dapat kami sampaikan bahwa peran BPK dalam konteks ini adalah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pada pemeriksaan keuangan, BPK memberikan opini atas laporan keuangan, dan kemudian pada pemeriksaan kinerja BPK mengukur efektivitas dan tingkat efisiensi dan keekonomisan dari pengelolaan sumber daya. Sedangkan terakhir, BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, atau dalam istilah kita, dalam istilah accounting disebut dengan, dalam istilah auditing disebut dengan special audit. Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini, termasuk di dalamnya melakukan perhitungan terhadap kerugian negara dan melakukan pemeriksaan investigasi. Pemeriksaan terhadap perhitungan kerugian negara biasa kita kenal dengan forensic audit. Para mahasiswa dan generasi muda akuntan yang saya banggakan, sampai saat ini jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK lebih banyak merupakan pemeriksaan keuangan. Hal ini karena merupakan mandatori dari amanat undang-undang. Di tahun 2019, 55% pemeriksaan kami adalah pemeriksaan laporan keuangan, 22,9% adalah pemeriksaan kinerja, dan 21,78% adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK berupaya untuk menambah proporsi performance audit dan pemeriksaan special audit yang merupakan strategi kami untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Nah, pada titik laporan keuangan, salah satu strategi pemeriksaan laporan keuangan, salah satu strategi yang digunakan BPK adalah penggunaan jasa kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas nama dan untuk badan pemeriksa keuangan. Tahun 2020, kami menggunakan 23 kantor akuntan publik untuk memeriksa beberapa audit kami. Tahun 2019 kemarin kami menggunakan 27 kantor akuntan publik yang bekerja atas nama dan untuk BPK, dan tahun 2018 kami menggunakan 20 kantor akuntan publik. Kami berharap semakin lama kami dapat menggunakan semakin banyak kantor akuntan publik untuk menunjukkan pentingnya bahwa kantor akuntan publik berperan dan memahami konstelasi pengelolaan keuangan di pemerintahan. Ini menunjukkan peluang besar bagi para generasi muda akuntan untuk berperan dan berkarir di sektor publik, baik di pemerintahan selaku penyusun laporan keuangan pemerintah, maupun di BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, atau di kantor akuntan publik. Pada saat ini, terdapat 1.646 akuntan yang bekerja di BPK, yang tersebar di berbagai unit kerja. Dari jumlah tersebut, 1.165 merupakan pejabat yang merupakan fungsional pemeriksa. Dan banyak eselon 1 di tempat kami adalah merupakan akuntan, Prof. Mungkin 70% dari eselon 1 di BPK adalah akuntan, dan mungkin sekitar 50% eselon 2 adalah akuntan. Bagaimana peran dan fungsi BPK di masa pandemi ini? Karena memang pandemi COVID-19 ini membatasi langkah kami, tetapi kami tidak akan berhenti dalam melangkah dan melakukan pemeriksaan sebagai mandat dari tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi. Pada semester 1 BPK tahun 2020, BPK melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dalam situasi pandemi ini, sehingga membuat pola kerja BPK berubah dalam konteks melakukan pemeriksaan, sehingga dibuat prosedur-prosedur alternatif. Dalam konteks pemeriksaan COVID, untuk menjamin penanganan pandemi COVID ini transparan dan akuntabel, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap specifically terhadap COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, agar tata kelola menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif. BPK menginisiasi pemeriksaan komprehensif berbasis resiko, risk-based comprehensive audit, yang pemeriksaan berbasis resiko ini dilakukan dalam konteks menjadi instrumen penting dan strategik dalam memitigasi resiko yang mungkin muncul dalam kondisi kedaruratan. Pemeriksaan menyeluruh atau comprehensive audit ini dilakukan terhadap keseluruhan unsur keuangan negara yang merupakan gabungan dari pemeriksaan keuangan, kinerja, dan compliance.
BPK mengembangkan Audit Universe untuk mengetahui luasan area yang dapat diperiksa dalam lingkup pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang terkait dengan COVID-19 ini, yaitu termasuk dalamnya APBN, APBD, dan sektor moneter, Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, OJK, juga termasuk di sektor BUMN dan BUMD, serta dana masyarakat yang dikelola pemerintah. Saat ini, profesi akuntan memiliki tantangan sekaligus peluang yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang perlu kita perhatikan, sehingga penandatanganan Mutual Recognition Agreement antara negara-negara ASEAN merupakan titik awal dari ketatnya persaingan profesi akuntan. Dan kita saat ini sedang memasuki revolusi industri yang menuntut revolusi industri 4.0 yang menuntut penyesuaian pekerjaan pada manusia, mesin, teknologi, dan juga bisnis, serta profesi akuntansi. Untuk itulah akuntan perlu bertransformasi menjadi sebuah profesi yang hybrid, karena harus berinteraksi dengan keterampilan dan kompetensi keuangan dan teknologi informasi. Digitalisasi telah mengubah perekonomian dan masyarakat, serta memicu tantangan atas kebijakan baru. Teknologi digital telah memperluas batas-batas informasi yang tersedia dan meningkatkan produktivitas manusia. Saat ini tenaga kerja dituntut untuk memiliki skill yang cukup dapat beradaptasi dengan dunia yang serba digital. Dari sisi lain, dalam perekonomian suatu negara, kita juga mengenal istilah transformasi struktural. Transformasi ini merupakan realokasi aktivitas ekonomi dari aktivitas atau sektor yang produktivitasnya rendah menuju sektor atau aktivitas yang produktivitasnya tinggi. Sehingga terjadi perubahan struktural ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Proses transformasi ini akan disertai dengan perubahan pada aspek demografi di sisi ketenaga kerjaan, di mana perubahan ini akan terjadi dalam konteks jumlah atau jenis profesi yang tersedia atau diperlukan dalam kegiatan perekonomian. Generasi akuntan muda yang saya banggakan, tantangan akuntan muda pada saat ini tidaklah kecil, karena harus bersaing dalam konteks global. Maka itu harus meningkatkan hard skill dan soft skill yang sangat penting untuk dipelajari secara terus-menerus. Akuntan harus meningkatkan kompetensi, pendidikan profesional yang berkelanjutan, serta syarat minimal tidaklah cukup untuk bersaing secara kompetitif dalam tingkat regional maupun global. Dan mulailah untuk membangun networking. Hal ini bisa dilakukan dengan aktif dalam organisasi profesi seperti AI ini, mengikuti konferensi dan seminar, serta kompetisi ilmiah. Networking ini penting untuk menambah wawasan serta peluang baru. Juga kita harus memahami potensi kita sendiri dan jeli melihat peluang karir. Bapak Ibu peserta, para mahasiswa dan generasi muda akuntan yang berbahagia, sebagai penutup saya pertegas kembali bahwa pesan yang telah saya ungkapkan di atas, yaitu agar kita bersaing dengan masa depan, di masa depan, pegang teguh integritas, tegakkan profesionalisme, jangan cepat berpuas diri, jangan lelah untuk terus belajar dan mengembangkan diri, luaskan cakrawala pikiran dan jaringan Anda, lengkapi hard skill dan soft skill yang memadai. Dengan demikian, kita telah melakukan scanning the horizon, embracing the future. Semoga rangkaian APAFES ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.